Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Lihat guys, ini kebakaran hutan yang ada di Indonesia sangat-sangat berdampak di Malaysia. Ini sekitaran saya ini sekarang cuaca berkabut, padahal masih pagi dan berkabut. Berkabut bukan sebab awan atau apa, tapi memang betul-betul asap. Ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Lawang Ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong pencegahan. Nah, jadi jangan asal protes dong. Ini kan betul-betul saya tidak sampai pemikiran para pejabat ini egois banget, sombong banget, tidak mau mengakui kesalahan, malah menyalahkan mereka karena protes. Dan yang harus merasa bersalah itu adalah pemerintah Indonesia, warga Indonesia, bukan malah menyalahkan negara jiran karena protes. Sebab asap-asap hutan yang kebakaran di Indonesia masuk ke sana, mereka protes. Malaysia perlu mengambil tindakan undang-undang lebih tegas bagi menangani masalah jerebu rentas padan yang berulang setiap tahun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang tanggapan pejabat Indonesia, baik itu menteri maupun DPR atau Parlemen, menanggapi soal asap hasil dari kebakaran hutan Kalimantan Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia, negara jiran, sehingga mengganggu aktivitas keseharian warga Malaysia sampai menutup beberapa sekolah, sampai kalau tidak salah hingga ratusan sekolah ditutup karena asapnya itu betul-betul mengganggu aktivitas belajar di sana, sangat berbahaya bagi anak-anak sekolah di Malaysia. Dan bagaimana tanggapan pejabat Indonesia soal ini? Dan tanggapannya betul-betul di luar ekspektasi ya, bukannya minta maaf malah bicara seperti ini. Nanti kita tonton videonya. Dan saya sebagai warga Indonesia ingin meminta maaf kepada warga Malaysia akibat bencana yang terjadi di Indonesia, akibat kelalaian pemerintah Indonesia dan segelintir warga Indonesia yang terlibat dalam kebakaran hutan itu, karena katanya ada yang bilang ini disengaja, katanya sengaja dibakar ya, kurang lebih begitu isunya di berita-berita, tapi masih selidiki ya, yang kemudian menjadi kebakaran besar. Hutan Kalimantan menjadi terbakar dan asapnya terbawa hingga Malaysia sehingga mengganggu aktivitas keseharian Malaysia. Kami sebagai warga Indonesia, saya sebagai warga Indonesia, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada Malaysia. Dan oke, kita langsung saja tonton video tanggapan pejabat Indonesia ketika ditanya asap Indonesia, asap kebakaran hutan Kalimantan masuk ke Malaysia dan mengganggu aktivitas belajar di sana. Oke, mari kita tengok videonya. Oke, saya baca nih. Asap karhutla Indonesia sampai Malaysia, Menteri Jumhur. Kebetulan anginnya mengarah ke sana. Oke, kita tonton dulu videonya. Ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Lawang Ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Terus sekarang mitigasi dan pemadamannya terus-terusan kerja keras mereka. Kita berdoa dulu kerja keras. Ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Lawang Ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Terus sekarang mitigasi dan pemadamannya terus-terusan kerja keras mereka. Kita berdoa dulu kerja keras. Enteng banget jawabannya, tanpa ada rasa beban gitu ya. Kebetulan anginnya lagi mengarah ke sana, ke Malaysia, maka ya asapnya terbawa ke sana. Dengan entengnya begitu ya menjawabnya, tanpa ada rasa beban, tanpa ada merasa bersalah. Kok apa sih yang ada dalam otak pejabat atau menteri ini ya? Kalau tidak salah ini Menteri Lingkungan Hidup. Saya tuh mengharap jawabannya tidak seperti itu, tapi paling tidak maaf begitu, karena bencana kebakaran Indonesia akhirnya Malaysia terdampak sehingga menutup sekolah-sekolah begitu. Paling tidak begitulah ya, sedikit aja ada kata maaf. Oke, kita tonton lagi satu video. Ini dari DPR, dari Parlemen ya, tanggapannya. Oke, saya baca dulu. Soal asap
Karhutla, anggota DPR RI Sentil Malaysia, Singapura, kalian juga punya sawit di sini, jangan protes. Netizen, oh berarti beneran buat sawit. Oke. Ya, mereka kayak gitu. Oke, kita tonton dulu. Ini kan dampaknya bukan internal di Indonesia aja warga setempat, tapi juga negara jiran penduduknya baik di Singapura dan Malaysia. Ini beberapa di antara mereka yang ramai-ramai komplain di sosial media langsung men-tag kementerian terkait. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya kira ya, kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah. Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan memprotes, tapi ikut dong mencegahan. Dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per orang. Nah, jadi jangan asal protes loh. Nah, itu kira-kira. Ya, yang ini malah makin tambah mind blowing jawabannya, betul-betul jauh dari ekspektasi, ya. Bukannya meminta maaf begitu karena kebakarannya ini di hutan Kalimantan Indonesia, namun negara jiran harus terdampak dengan bencana ini, ya, sehingga mengganggu aktivitas keseharian mereka, bahkan aktivitas pendidikan di sana juga terganggu, meliburkan ratusan sekolah karena banyak asap di sana, banyak jerabu kalau kata orang Malaysia itu yang mengganggu kesehatan anak-anak di sana, warga Malaysia di sana. Tidakkah terfikir seperti itu untuk sehingga ada rasa bersalah dan meminta maaf kepada negara jiran, bukan malah ikut menyalahkan menyalahkan negara jiran Malaysia dan Singapura. Tidak perlu protes katanya. Kalian tidak perlu protes, wong kalian punya sawit kok di Indonesia, punya kebun sawit kok. Yang kayak gitu juga kali konsepnya. Ini yang terbakar di hutan Indonesia, yang terindikasi katanya ini disengaja oleh oknum-oknum tertentu. Ini sudah jelas akibat kelalaian pemerintah Indonesia untuk menjaga hutan Kalimantan untuk tidak terbakar, tetapi pada akhirnya terbakar karena kelalaian itu. Dan yang harus merasa bersalah itu adalah pemerintah Indonesia, warga Indonesia, bukan malah menyalahkan negara jiran karena protes, sebab asap-asap hutan yang kebakaran di Indonesia masuk ke sana, mereka protes. Ibaratkan gini, ya. Ibaratkan begini, saya di rumah saya kebakaran, ya, membakar sampah sehingga asapnya masuk ke rumah jiran, rumah tetangga. Lantas apakah ketika tetangga itu, jiran itu protes kepada saya karena asap yang saya bakar-bakar sampah itu masuk ke rumah mereka, kemudian ketika mereka komplain saya menyalahkan mereka? Ya tidak juga, justru saya akan minta maaf kepada mereka. Maaf ya bang, maaf ya kak, akibat kelalaian saya membakar sampah sembarangan, asapnya masuk ke rumah Anda dan mengganggu aktivitas Anda, mengganggu kesehatan Anda. Saya minta maaf ya, saya tidak akan mengulanginya kembali. Saya akan segera mematikan bakar-bakar sampah ini. Mestinya kan begitu, ya, secara etika. Bukan malah menyalahkan negara jiran karena sudah protes dengan kita. Ini kan betul-betul saya tidak sampai pemikiran para pejabat ini egois banget, sombong banget, tidak mau mengakui kesalahan, malah menyalahkan mereka karena protes. Ya tentulah mereka protes. Seandainya situasinya dibalik, kita yang terdampak akibat bencana kebakaran di Malaysia seumpama, ya, kebakaran hutan di Malaysia, kemudian asapnya masuk ke Indonesia, ya, sampai menutupi ruang udara sampai tidak terlihat, kabut putih semua. Lalu apa tanggapan kita? Pasti kita juga protes, pemerintah, warganya, netizennya pasti protes kepada Malaysia. Kenapa Malaysia ini bakar-bakar hutan? Kenapa tidak segera ditangani biar asapnya cepat hilang? Pasti kita juga protes, dan saya yakin pemerintah Malaysia akan menyampaikan kata maaf kalau ada protes dari kita.
Bukan malah mereka akan menyalahkan kita. Kenapa kamu tinggal di situ? Kenapa kamu tidak tinggal jauh non di sana gitu? Kenapa harus jadi jiran kita? Kan nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin Malaysia akan menanggapi seperti itu. Karena akal sehat mereka masih ada dan ya soal kesombongan nampaknya kita unggul daripada pejabat Malaysia. Saya betul-betul tidak expect gitu loh. Tidak expect, ya bagaimana bisa gitu kan. Kita yang salah, masa kita menyalahkan negara jiran yang protes? Dampaknya lumayan besar di sana sampai sekolah-sekolah ditutup. Karena begitu bahayanya tuh jerebu atau asap-asap hutan yang masuk ke sana. Dengan entengnya kita mengatakan, ya yang pertama dibilang anginnya lagi mengarah ke sana gitu. Ini jawaban apa sih? Ini jawaban anak-anak tadi ke anak-anak TK, bukan jawaban dari intelek, ya, bukan jawaban dari orang yang bijaksana, bukan jawaban dari seorang politikus, ya. Intinya jawaban-jawaban orang yang tidak punya IQ, saya rasa, ya. Otaknya betul-betul dangkal. Ditambah lagi jawaban tadi si DPR tadi itu, kalian jangan protes. Kalian punya sawit di Indonesia, punya kebun sawit, harusnya kalian membantu untuk menangani ini. Ya, mereka bisa saja membantu, tapi jangan juga menyalahkan mereka karena protes. Ini murni kesalahan Indonesia, lalai menjaga hutan Indonesia sehingga terbakar. Ya, bagaimana pengawasannya, bagaimana keamanannya di sana sehingga hal seperti ini bisa terjadi, gitu kan? Ya, lambatnya penanganan sehingga api tersebar ke seluruh hutan Kalimantan. Oke, saya betul-betul tidak habis pikir, sumpah. Oke, kita lanjut kepada warga Malaysia. Video-video warga Malaysia yang komplain terhadap jerebu atau asap yang masuk ke negara mereka. Asap dari kebakaran di Kalimantan sampai ke Malaysia, 591 sekolah tutup sementara. Ya, ada yang mengatakan 109, intinya 100-an gitu. Ini ya, lebih banyak lagi nih. 591 sekolah. Yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja. Sampai Sebab segitunya nggak kelihatan ya. yang Hanya kelihatan datang bayang-bayang. daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Parah juga ya, ini di Kuala Lumpur loh, bukan di Sarawaknya loh, yang lebih dekat dengan Kalimantan ini di Kuala Lumpur. Tapi parahnya seperti ini kabutnya, sampai gedung-gedung tuh kayak semacam bayang-bayang, gak kelihatan. Karena begitu pekatnya kabut asap di sana. Wow, ya bagaimana tidak komplain warga Malaysia kalau seperti ini adanya gitu kan. Wajar mereka komplain, dan tanggapan pemerintah kita malah seperti itu. Betul-betul di luar nalar. Kenapa sih orang-orang seperti itu jadi pejabat? Guys, ini kebakaran hutan yang ada di Indonesia sangat-sangat berdampak di Malaysia. Ini sekitaran saya ini sekarang cuaca berkabut, padahal masih pagi dan berkabut. Berkabut bukan sebab awan atau apa, tapi memang betul-betul asap. Nih, hampir nggak nampak tuh masjid. Ya, jadi jarak pandang itu jadi terbatas. Putrajaya, berkabut juga, bukan kabut awan tapi kabut asap. Jadi putih langit Malaysia ya. Itulah, kalau hutan sudah terbakar akan kemana-mana efeknya. Masuklah negara jiran kita Malaysia terkena efek ini. Begitu kira-kira. Dan banyak bendera-bendera Malaysia di sekitaran sini, sebab nanti di hujung bulan Agustus kemerdekaan Malaysia. Begitu lebih kurang info Agustus ya, nanti perayaan kemerdekaan Malaysia.
Oke, lanjut. Ini udah parah banget sih. Jadi Malaysia sampai menutup 108 Iya, sekolah ada yang di bilang wilayah 108, Serian tadi Sarawak dibilangnya gara-gara kabut ada yang asap bilang karhutla yang terbang dari 591. Kalimantan. Keputusan itu berlaku sejak 12 Agustus setelah indeks polusi udara Serian menembus 202 dan TBD 212 alias kategori sangat tidak sehat. Sementara di Kalimantan sendiri yang jadi sumber asapnya, sebagian besar sekolah justru masih belajar tatap muka seperti biasa. Tunggu, jadi negara tetangga yang cuma karena kirimannya malah lebih dulu meliburkan anak-anaknya. Karena Sarawak punya aturan otomatis. Begitu indeks polusi menyentuh 200, sekolah, TK, sampai tempat penitipan anak langsung ditutup dan murid belajar dari rumah aja. Gak pakai rapat panjang dan angka yang memutuskan. Kalau di kita penyesuaiannya sebatas apa? Beberapa daerah mulai bergerak. Jadi Pontianak meliburkan sekolah dan Banjarbaru menggeser jam masuk ke jam 9 pagi. Mulai Kamis kemarin. Tapi selebihnya, anak-anak di Kalimantan tetap berangkat menembus kabut loh. Yang sama yang bikin negara sebelah justru menutup 108 sekolah. Gimana menurut kamu soal hal ini? Ya, itulah bagusnya Malaysia. Selain mementingkan pendidikan, juga Malaysia itu pemerintahnya mementingkan kesehatan warganya. Ya, ada kabut asap yang tebal yang dapat membahayakan kesehatan warganya, langsung ditutup tuh sekolah. Biar anak-anak Malaysia tetap sehat, tetap bisa belajar dan sehat, masih bisa belajar di rumah. Ya, itulah pejabat Malaysia ya. Saya respect banget dengan pemerintah Malaysia nih ya. Padahal mereka itu cuma dapat kiriman, bukan yang terjadi kebakaran ya. Mereka meliburkan warganya untuk bersekolah, ya, masih bisa belajar dari rumah. Sementara Indonesia sebagian besar di Kalimantan itu masih bersekolah, jadi anak-anak pergi ke sekolah itu ya sambil menghirup asap, ya, dengan segala risiko bahaya yang terjadi ya, dengan kabut asap yang agak tebal kan tidak menutup kemungkinan akan ada kecelakaan di jalan gitu kan. Nah, berbagi guru-gurunya ya berangkat pagi-pagi betul, meskipun jam belajarnya digeser sampai jam 9, tapi guru-gurunya tetap berangkat pagi-pagi menembus kabut yang begitu tebal, yang putih, yang di depan kita itu tidak terlihat, tidak nampak gitu kan. Ya, ini gimana pemerintah nih, kenapa tidak memberikan tindakan yang secara tepat, konkret begitu, liburkan sekolah. Ini demi kebaikan kita semua, ini demi keselamatan, kesehatan kita semua, kan begitu. Ya, kenapa tetap disuruh sekolah? Nah, itu kan berbahaya. Ya, inilah perbedaannya, kepeduliannya, perhatiannya pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap warganya. Sama-sama diselimuti kabut asap, Malaysia pilih tutup sekolah, Indonesia tetap masuk. Di Sarawak, Malaysia indeks pencemaran udara tembus di atas 200 alias sangat tidak sehat. Pemerintah sana langsung ambil langkah radikal, melockdown total sekolah selama 2 hari dan mengalihkan siswa untuk full belajar online dari rumah. Tapi pemandangan ironis justru terjadi di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia. Karena kabut asap dinilai hanya pekat di pagi hari, Dinas Pendidikan tidak meliburkan sekolah, melainkan cuma mengundur jam masuk siswa jadi jam 9 pagi. Parahnya lagi, kebijakan ini cuma berlaku untuk siswa, sementara para guru dan staf tetap diwajibkan datang pagi menembus racun asap kebakaran hutan dan lahan. Selama di sekolah, kegiatan luar ruangan dilarang keras dan wajib pakai masker. Nasib guru yang dikorbankan atau lockdown sekolah ala Malaysia, mana yang lebih masuk akal? Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Oke, bagaimana tindakan pejabat Malaysia terkait asap hasil kebakaran hutan Kalimantan yang masuk ke Malaysia yang tak kunjung usai? Oke, kita tengok beberapa video berikut ini. Malaysia akhirnya mengambil langkah serius menghadapi kabut asap lintas batas yang diduga berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, mengatakan pemerintahnya akan menempuh jalur diplomatik untuk menyampaikan kekhawatiran kepada Indonesia. Menteri Sumber Daya Alam dan Pelestarian Alam Malaysia juga akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia. Selain itu, persoalan ini akan dibawa langsung ke Sekretariat ASEAN. Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara di sejumlah wilayah Sarawak memburuk. Di Serian, indeks pencemaran udara mencapai 242 pada Jumat pagi, masuk kategori sangat tidak sehat. Kabut asap bahkan membuat hampir 600 sekolah di Sarawak ditutup sementara. Malaysia berharap mekanisme ASEAN dapat mempercepat koordinasi dengan Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan ini mungkin yang terbaru ya, lintas batas. ya. Malaysia menutup 600 sekolah. Yang awalnya sekitar 100-an. Malaysia perlu mengambil tindakan undang-undang lebih tegas bagi menangani masalah jerebu rentas padan yang berulang setiap tahun. Pakar Governance Persekitaran Universiti Putra Malaysia UPM, Prof. Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, pendekatan sedia ada di peringkat ASEAN lebih banyak bergantung kepada kerjasama antara negara dan perkara sedemikian menjadi punca tiada pihak yang mengambil pengajaran.
Sebab kalau kita tengok di peringkat ASEAN pun kita tidak ada satu sistem yang kita kata satu binding ataupun satu penguatkuasaan ataupun satu tindakan undang-undang yang tegas lah. Kita lebih kepada aspek koordinasi kerjasama yang menjaga hubungan ASEAN termasuk dengan Malaysia. Sebab itu kita kata kalau nak cegah jerebu ni kita masih bergantunglah kepada Indonesia untuk menghapuskan punca jerebu rentas sepadan dan kerjasama serantau yang lain lah. Maka saya rasa kita perlu mengetatkan tindakan dari segi undang-undang dan mengurangkan aspek dari segi kita kata soft law tadi. Tambah beliau, tindakan perundangan antarabangsa juga boleh dipertimbang sekiranya jerebu menyebabkan kerugian besar kepada negara terjejas. Haliza memaklumkan perubahan iklim turut dijangka memburukkan keadaan jerebu apabila ia boleh menyebabkan hujan berkurangan, suhu meningkat dan tanah menjadi lebih kering. Namun sebenarnya kalau kita lihat berbanding dengan El Nino, aktiviti manusia sendiri yang menyebabkan berlakunya jerebu ditambah lagi dengan faktor-faktor seperti pergerakan angin, suhu dan sebagainya. Kerana aktiviti manusia seperti yang kita ketahui membersihkan tanah untuk membuat pertanian, melakukan pembakaran hutan ataupun membersihkan hasil-hasil pertanian seperti padi ataupun kelapa sawit untuk penanaman baru, yang sebenarnya yang menyumbang adalah aktiviti manusia tu penyumbang utamalah berbanding dengan El Nino. Oke, itulah langkah yang akan diambil oleh Malaysia. Karena sampai saat ini belum ada sistem ya untuk untuk menangani kalau ada kebakaran atau pencegahan supaya tidak terjadi kebakaran. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika ada kebakaran nanti bagaimana penanganannya, bagaimana penanggulangannya ya, itu belum ada sistemnya katanya, belum ada undang-undangnya untuk antar bangsa, terutama antara negara berbatasan ya seperti Indonesia dan Malaysia ya. Akan kalau terjadi kebakaran di hutan Kalimantan kan yang sangat terdampak adalah Malaysia. Nah, ini belum ada sistem atau undang-undang yang untuk mengatur ini. Maka Malaysia mengambil tindakan ya, berinisiatif untuk membentuk sistem itu biar nanti tidak kesulitan kalau terjadi hal seperti ini lagi, apalagi ini terus berulang-ulang ya dalam tiap tahunnya. Dan ini kan membuat negara jiran juga bosan gitu ya mendapat kiriman jerebu atau asap yang mengganggu aktivitas keseharian warga mereka. Dan Indonesia juga harus memperketat lagi penjagaan hutan itu biar tidak lagi terjadi seperti ini lagi ya. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup ya, ayolah kalian bekerja keras. Apa yang kalian kerjakan kalau hutan terus terbakar tiap tahunnya? Apa kinerja kalian? Apa kerja kalian? Kan ini dipertanyakan ya. Bukan kalian itu dipertanyakan malah jawabannya kayak tadi. Sungguh-sungguh tidak mencerminkan seorang pejabat yang bijaksana. Oke, saya rasa itu saja konten pada kali ini. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.